Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 terdiri dari saya sendiri, nama saya Amirul Sandina. Lalu ada satu teman saya yang bernama Alditina Muhammad Firmansyah. Lalu ada satu lagi teman saya yang bernama Sylvia. Oke, kami dari kelompok 7 ingin membahas salah satu materi tentang kecerdasan buatan ataupun biasa kita sebut dengan AI, Artificial Intelligence. Pendahuluan, ya, kecerdasan AI ini ya saat ini itu sudah menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Karena apa? Karena penerapannya yang semakin meluas. AI lagi, ya, kita tahu AI lagi bukan hanya dijadikan sebagai imajinasi dalam cerita saja ataupun fiksi ilmiah. Akan tetapi AI ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Berkomunikasi dengan mesin ataupun sistem, ya, bukan lagi suatu hal yang ada di dalam film ataupun novel gitu. Akan tetapi di saat ini, ya, ada banyak contoh-contohnya, seperti halnya ketika kita menggunakan ponsel ataupun Android, kita di sini bisa tahu yang namanya Google Assistant, ya, ataupun Siri ataupun ChatGPT, yang mana aplikasi-aplikasi tersebut itu bisa digunakan untuk berkomunikasi ataupun berbicara, ataupun bisa kita gunakan untuk kita ajak berdialog satu sama lain. Tapi bukan hanya itu saja, AI ini juga, ya, Google Assistant, Siri ataupun ChatGPT juga itu dapat membantu berbagai hal keperluan kita sebagai manusia, ya, seperti halnya menulis, membantu pengerjaan kita, email, email, dan lain-lainnya. Apa sih kecerdasan buatan itu? Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti belajar, mengenali pola, memahami bahasa, dan membuat keputusan. Lalu bagaimana mesin itu dapat bertindak seperti layaknya manusia? Ya, mesin itu bisa bertindak seperti manusia itu karena sudah dilatih. Pelatihan sebuah sistem ataupun mesin masuk dalam kecerdasan buatan yang biasa kita sebut dengan pembelajaran mesin ataupun mesin learning. Bagaimana cara berpikir mesin? Cara mesin berpikir, menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani, ya, mengajarkan teori silogis, yang mana teori ini mengatakan bahwa kesimpulan dapat ditarik dari pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Lalu ada agen namanya agen cerdas. Ya, agen cerdas adalah agen segala sesuatu yang dapat memahami lingkungannya melalui sensor dan kemudian melakukan aksi-aksi berdasarkan pemahaman itu melalui akuator yang dimilikinya. Agen berupa robot memiliki sensor berupa kamera dan akuator berupa motor penggerak kaki ataupun tangan. Menurut Russell di Norvik tahun 2021. Adapun salah satu contoh agen cerdas yaitu agen nasional. Yang mana agen nasional ini adalah agen yang dapat memilih dari sekian banyak aksi yang dapat dilakukannya untuk memaksimalkan performansi ataupun hasil kerja yang diharapkan darinya. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan saya, dari penyampaian saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Alditina Muhammad Firmansyah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu PS. Yang pertama, P adalah performance atau kinerja. Kinerja ini mengacu pada bagaimana kinerja agen diukur. Kriteria ini bisa berupa efektivitas, efisiensi, atau metrik lainnya yang digunakan untuk menilai seberapa baik agen menyelesaikan tugasnya. Yang kedua ada environment atau lingkungan. Lingkungan di mana agen beroperasi. Ini bisa mencakup berbagai kondisi fisik, digital, atau sosial yang mempengaruhi dan dibentuk oleh tindakan sebuah agen. Yang ketiga ada aktuator, sebuah alat atau mekanisme yang digunakan oleh agen untuk berinteraksi atau mempengaruhi lingkungannya. Dan yang terakhir ada sensor. Sebuah AI terdapat sensor yang merupakan sebuah alat yang digunakan oleh agen untuk merasakan atau mengumpulkan informasi dari lingkungannya. Nah, penetapan bias dalam kecerdasan buatan salah satunya yaitu pada mesin pembersih lantai otomatis.
Sistemnya ini dirancang dengan ketentuan yang sudah dianalisis. Untuk lebih lengkapnya, penetapan bias dalam kecerdasan buatan untuk performasinya yaitu diharapkan dari sebuah robot pembersih lantai adalah dapat membersihkan lantai di seluruh ruangan secara efisien dalam waktu, atau dengan kata lain cepat dalam membersihkan lantai, dan efisien dalam penggunaan daya listrik. Untuk environment-nya atau lingkungannya di sini adalah benda mati maupun makhluk hidup yang berada di sekitar agen pembersih otomatis tersebut, dan dapat memberikan dampak pada agen dalam melaksanakan tugasnya atau terdampak oleh agen saat agen melaksanakan tugasnya. Untuk aktuatornya, dalam agen pembersih lantai di atas, aktuatornya adalah motor penggerak roda dan rodanya, dan juga motor yang menggerakkan penghisap debu, juga termasuk penghisap debunya. Dan yang terakhir ini ada sensor. Nah, sensor yang digunakan untuk menerima sinyal dari lingkungannya, sehingga agen Anda harus memahami apa yang harus dilakukan untuk memberikan dampak pada lingkungan itu sendiri. Sensor ini bisa berupa kamera, mikrofon, atau sensor suhu yang memberikan data input kepada agen untuk diproses dan diolah. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya lempar ke teman saya yaitu Sylvia. Untuk tempat dan waktunya dipersilakan. Selanjutnya yaitu prolog. Prolog adalah bahasa pemrograman berbasis logika yang digunakan dalam AI untuk menangani masalah seperti sistem pakar dan pemrosesan bahasa alami. Prolog bekerja dengan mendefinisikan fakta dan aturan, kemudian melakukan penalaran untuk menemukan solusi dari masalah yang diberikan. Berikut adalah contoh dari prolog. Berikut ini adalah sebuah aturan jika maka. Cara membaca aturan tersebut dalam bahasa Indonesia adalah jika lantai X berdebu maka nyalakan aktuator pengisap debu di lantai X. Jika lantai X bersih maka gerakan aktuator roda untuk maju. Nyalakan aktuator pengisap debu jika lantai X berdebu, gerakan aktuator roda maju jika lantai X bersih. Berikut ini adalah fakta yang diperoleh dari sensor debu kepada robot pembersih lantai Anda. Berdebu A, bersih B. Lalu adalah etika dalam kecerdasan buatan. Penggunaan dan pengembangan AI harus selalu mempertimbangkan etika, prinsip-prinsip seperti transparansi, tanggung jawab, keadilan, dan perlindungan privasi. Sangat penting untuk memastikan bahwa AI tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga adil dan bertanggung jawab secara sosial. Pengembang harus mendeklarasikan fakta dan aturan yang benar dalam sistem mereka, serta melatih AI dengan data yang beragam untuk menghindari bias. Transparansi dalam sistem AI penting agar pengguna memahami keunggulan dan keterbatasan teknologi tersebut. Pengembang harus jujur mengenai bagaimana AI mengambil keputusan dan bagaimana kelemahan sistem dapat mempengaruhi hasilnya. Sistem, dokumentasi, dan monitoring yang tepat juga diperlukan untuk memastikan bahwa AI terus beroperasi sesuai dengan tujuannya. Selain itu, pengembang harus mempertimbangkan dampak sosial dari proyek AI yang mereka kerjakan. Setiap proyek harus dirancang untuk memberikan manfaat bagi orang banyak dan lingkungan, bukan hanya demi keuntungan semata. Dengan demikian, AI dapat digunakan sebagai alat yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan etis. Oke, dari penyampaian saya dan teman-teman saya sebelumnya di sini, saya akan memberikan kesimpulan dari materi kami, yaitu kecerdasan AI, ya, kecerdasan buatan AI ini telah menjadi bagian penting hidup kita sebagai manusia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bukan hanya AI ini bukan hanya sekedar topik ataupun fiksi ilmiah yang dulu kita hanya dengar ataupun kita lihat saja. Akan tetapi AI ini itu sudah mampu berpikir ataupun bertindak secara manusia. Bahkan AI ini juga dapat bekerja lebih efisien dan rasional. Sehingga dalam pengembangan AI itu digunakan dua metode, yaitu metode penalaran deduktif yang mana dari hal umum ke khusus, lalu ada penerapan penalaran induktif, yaitu dari hal khusus ke umum.
yang dapat membantu sistem untuk belajar dan membuat keputusan yang lebih baik. Salah satu contoh penerapan AI adalah bahasa pemrograman logika Prolog yang digunakan untuk simulasi logika pada robot penghisap debu. Penggunaan Prolog ini tidak terbatas pada robotika saja, namun dapat diaplikasikan pada berbagai bidang lainnya. Namun dalam pengembangan AI, itu sangat penting untuk menerapkan etika di dalam pengambilan data, pengujian, dan penggunaan sistem, sehingga dampak positif AI dapat dinikmati dengan aman oleh masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian dari kelompok 7 ya. Ketika ada pertanyaan ya, Q&A itu bisa ditanyakan oleh rekan-rekan saya. Oke, sebelum saya tutup di sini, kami memohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam penyampaian kami. Semoga materi-materi yang disampaikan oleh kami bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelum itu, dari kami ada kata-kata, jadilah pionir perubahan positif dengan menempatkan etika di garis depan setiap inovasi AI yang kita ciptakan. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.